Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, kelas 7D, peminatan ke-3L, Prodi Kesmas UPN Veteran Jakarta. Sebelum mulai, kita kenalan dulu ya teman-teman. Di sini kelompok 3 beranggotakan, yang pertama ada Nur Aniza Amalia, kemudian ada Anida Hairina, dan yang terakhir ada Dea Yolanda Mawadah. Apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama ada kerangka konsep, yang kedua variabel penelitian, yang ketiga hipotesis penelitian, dan yang keempat ada definisi operasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama ini adalah kerangka konsep. Nah, pengertian kerangka konsep itu apa sih? Kerangka konsep adalah formulasi atau simplifikasi dari kerangka teori atau beberapa teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Nah, kerangka konsep inilah yang akan mengarahkan peneliti untuk menganalisis hasil penelitian. Nah, setelah tahu pengertian dari kerangka konsep, sekarang kita masuk ke tahap penyusunan kerangka konsep. Gimana sih tahapannya? Yang pertama, kita perlu melihat kembali nih tujuan penelitian yang kita miliki. Kemudian, kita bisa identifikasi variabel-variabel yang ada dalam kerangka teori. Variabel-variabel yang ada pada kerangka konsep ini harus ada nih teman-teman dalam kerangka teori. Kemudian, dalam kebanyakan kasus, beberapa variabel dalam kerangka teori tidak memungkinkan untuk dipakai pada kerangka konsep karena berbagai keterbatasan yang ada di lapangan. Nah, sebelum masuk ke bagian kerangka konsep, berilah penjelasan terlebih dahulu apabila terdapat keterbatasan tersebut. Yang terakhir, kita bisa membuat diagram kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini harus menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti. Oke, tadi kan udah tahu ya tahapan dari penyusunan kerangka konsep. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari kerangka konsep. Nah, di sini ada contoh kerangka konsep nih teman-teman. Kita menggunakan judul gambaran faktor internal dan eksternal kinerja petugas PKR di Puskesmas. Nah, dari gambar tersebut ada 3 konsep. Yang pertama ada faktor internal dalam kinerja petugas PKR, kemudian faktor eksternal dalam kinerja petugas PKR, serta faktor kinerja petugas PKR. Nah, untuk mengukur faktor internal, kita dapat menggunakan variabel umur, pendidikan, masa kerja, dan juga motivasi. Sedangkan untuk mengukur faktor eksternal, kita dapat menggunakan variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan beban kerja. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu variabel penelitian. Nah, di sini ada pengertian variabel nih teman-teman. Jadi, variabel itu apa sih? Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang konsep pengertian tertentu, seperti umur, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis variabel. Nah, variabel ini dibedakan menjadi 2 jenis ya teman-teman. Ada yang berdasarkan sifatnya, dan juga ada yang berdasarkan hubungan antara variabel. Nah, yang berdasarkan sifatnya ini dibedakan lagi menjadi 2. Ada variabel kategorik atau kualitatif, dan juga ada variabel numerik atau kuantitatif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi, untuk variabel kategorik ini adalah variabel yang didapatkan dari pengkategorian atau pengklasifikasian data. Nah, data yang dihasilkan itu berbentuk kata-kata. Nah, biasanya berisi variabel yang mempunyai skala nominal dan juga skala ordinal. Nah, yang kedua ada variabel numerik atau kuantitatif. Nah, variabel ini adalah variabel yang didapatkan dari hasil pengukuran secara langsung atau perhitungan. Nah, data yang disajikan yaitu dalam bentuk angka nih teman-teman. Kemudian, variabel numerik ini biasanya berisi variabel yang mempunyai skala interval dan skala rasio. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya jenis variabel yang berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang kita bahas jenis variabel berdasarkan hubungan antara variabel. Nah, kalau ini dibedakan menjadi 3 nih teman-teman. Ada variabel independen, ada variabel dependen, dan juga ada variabel perancu. Kita bahas satu persatu ya. Jadi, untuk variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Nama lain dari variabel independen atau variabel bebas ini adalah prediktor, risiko, determinan, dan juga kausa. Nah, ada contohnya nih teman-teman.
Di sini contohnya adalah hubungan kepemimpinan dengan kinerja petugas di puskesmas. Maka variabel kepemimpinan ini adalah variabel independennya, sedangkan kinerja petugas adalah variabel dependennya. Kemudian, yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Misalnya, di sini ada hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Maka, variabel perilaku merokok ini adalah variabel independennya, dan hipertensi adalah variabel dependennya. Dan yang terakhir di sini ada variabel perancu. Variabel perancu ini adalah variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat, tapi bukanlah variabel antara. Nah, keberadaan variabel perancu ini dapat mempengaruhi validitas penelitian karena menyebabkan bias pada hasil penelitian. Nah, variabel perancu ini harus diidentifikasi untuk meminimalisir bias. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga nih teman-teman, yaitu hipotesis penelitian. Nah, di sini ada pengertian dari hipotesis. Menurut Sabri dan Hastono tahun 2006, hipotesis berasal dari kata hupo yang memiliki arti sementara kebenarannya, dan tesis yang artinya itu adalah pernyataan atau teori. Nah, berdasarkan penjabaran makna tersebut, hipotesis diartikan sebagai sebuah pernyataan sementara yang kebenarannya perlu diuji. Definisi lain dari hipotesis menurut Noto Atmojo tahun 2010 merupakan jawaban sementara, tonggak duga, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan melalui proses penelitian. Nah, secara umum, peranan hipotesis dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan batasan dan mempersempit jangkauan penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian pada saat pengumpulan data. Yang ketiga, sebagai panduan pada saat melakukan pengujian serta penyesuaian dengan fakta atau data. Dan yang terakhir, memberikan arah dalam menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari hipotesis. Jadi, perumusan hipotesis ini tidak bisa hanya didasarkan pada dugaan yang tidak memiliki landasan ilmiah. Oleh karena itu, dalam merumuskan hipotesis, hendaklah memperhatikan ciri-ciri dari hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk pernyataan, bukan kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis ini harus berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Yang ketiga, hipotesis harus dirumuskan dengan variabel yang dapat diuji agar mendapatkan hasil yang objektif. Dan yang terakhir, hipotesis harus dibuat dengan sederhana dan jelas serta memiliki batasan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk rumusan hipotesis. Nah, umumnya, hipotesis itu berisi pernyataan yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu ada variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Nah, variabel bebas ini merupakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, di sini ada hipotesis kebisingan adalah penyebab para pekerja mengalami penurunan fungsi pendengaran. Nah, dalam contoh ini kebisingan merupakan variabel bebas nih, atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dan penurunan fungsi pendengaran merupakan variabel dependennya, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Setelah kita tahu bentuk dari hipotesis, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis dari rumusan hipotesis. Nah, teman-teman, yang pertama ada hipotesis kerja. Hipotesis kerja merupakan suatu rumusan yang memiliki tujuan untuk membuat dugaan mengenai suatu kejadian yang terjadi jika munculnya suatu gejala. Nah, hipotesis ini sering juga disebut sebagai hipotesis alternatif. Rumusan pertanyaan ini pada umumnya menggunakan kata jika dan kata maka. Sebagai contoh nih teman-teman, yang pertama, jika suatu tempat kerja memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, maka para pekerja di tempat tersebut mengalami penurunan fungsi pendengaran. Nah, di kalimat ini, kalimat pertama ada kata jika, kemudian dilanjutkan ada juga kata maka. Untuk contoh yang kedua, terdapat hubungan antara tingkat kebisingan dengan penurunan fungsi pendengaran pekerja. Jenis rumusan hipotesis yang kedua adalah hipotesis nol. Bentuk rumusan hipotesis ini pertama kali diperkenalkan oleh bapak statistika yaitu Fisher.
Hipotesis nol dirumuskan untuk ditolak setelah dilakukan pengujian. Ciri utama dari hipotesis ini adalah pernyataan yang diawali dengan kalimat tidak ada perbedaan dengan rumusan tidak ada perbedaan antara bla 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 dengan bla bla bla. Nah, contohnya nih teman-teman, tidak ada perbedaan tentang kepatuhan penggunaan alat pelindung diri antara pekerja yang memiliki pendidikan terakhir SD dengan pekerja yang memiliki pendidikan terakhir SMP. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kata pertamanya ini adalah tidak ada perbedaan. Gitu teman-teman. Yang terakhir adalah hipotesis hubungan dan hipotesis perbedaan. Nah, hipotesis hubungan menjelaskan tentang adanya hubungan antara dua variabel. Misalnya, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan pekerja dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Nah, rumusan tersebut dapat diperjelas nih menjadi semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja, maka semakin patuh pekerja dalam menggunakan alat pelindung diri. Sedangkan, hipotesis perbedaan menjelaskan adanya ketidaksamaan di antara dua variabel. Misalnya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pekerja di proyek X berbeda dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pekerja di proyek Y. Nah, rumusan hipotesis tersebut dapat ditegaskan menjadi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pekerja di proyek X lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pekerja di proyek Y. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke subbab yang terakhir ya, yaitu definisi operasional. Nah, definisi operasional variabel itu apa sih? Definisi operasional variabel merupakan suatu uraian tentang batasan variabel yang dimaksud dalam suatu penelitian atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan di penelitian tersebut. Dengan dibuatnya definisi operasional, maka batasan-batasan ruang lingkup penelitian atau pengertian dari variabel-variabel yang akan diteliti menjadi lebih fokus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara dan alat ukur dari definisi operasional. Nah, cara pengukuran merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan peneliti untuk mengukur atau memperoleh informasi atau data dari variabel yang bersangkutan. Nah, sebagai contohnya di sini ada variabel status gizi. Nah, cara pengukurannya bisa dengan menggunakan pengukuran dan pemeriksaan fisik. Nah, alat yang digunakan dalam mengukur berat badan bayi adalah timbangan bayi. Dan untuk mengukur panjang badan bayi menggunakan infantometer. Setelah itu, kita akan membahas tentang hasil ukur. Hasil ukur merupakan pengelompokan dari hasil pengukuran variabel yang bersangkutan dengan penelitian tersebut. Nah, misalnya, untuk variabel status gizi, hasil ukurnya yaitu gizi baik dan gizi buruk. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang skala ukur. Skala ukur ini dibedakan menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan yang bersifat diskrit atau tidak saling berhubungan dan saling memisah atau mutually eksklusif. Selain itu, anggota himpunan dari skala nominal ini tidak memiliki tingkatan. Nah, contohnya nih dari skala nominal yaitu ada jenis kelamin, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, pada contoh tersebut tidak ada tingkatan antara laki-laki maupun perempuan. Skala ukur yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang dikategorikan berdasarkan tingkatan dalam atribut tertentu sehingga penyusunannya dilakukan secara terurut dari yang rendah hingga yang tinggi atau dari yang besar ke yang kecil. Nah, sebagai contohnya nih, pada variabel pendidikan dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Contoh lainnya adalah pada variabel umur, dapat dikategorikan menjadi anak-anak, muda, dan tua. Yang ketiga adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki sifat yang sama dengan skala ordinal. Namun, pada skala interval, himpunan tersebut dapat memberikan nilai interval atau jarak antara urutan kelas yang bersangkutan. Karakteristik lain yang dimiliki skala interval yaitu tidak adanya angka nol mutlak. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada variabel umur dan lama sekolah. Nah, di variabel umur ini skala intervalnya yang pertama kurang dari 20 tahun, ada 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, dan sampai 60 tahun ke atas. Di sini jaraknya masing-masing 10 tahun ya teman-teman. Kemudian di sini ada variabel lama sekolah. Yang pertama ada kurang dari 6 tahun, kemudian ada 6 sampai 9 tahun, kemudian ada 10 sampai 12 tahun dan di atas 12 tahun. Dan skala ukur yang terakhir adalah skala rasio.
Skala rasio merupakan skala yang mempunyai jarak perbandingan yang sama dan memiliki nilai nol mutlak, atau angka nol menggambarkan suatu titik dalam skala yang menunjukkan ketiadaan karakteristik. Nah, sebagai contoh pada variabel rasio yaitu panjang, berat, dan angka agregasi. Misalnya, satu orang dokter di Indonesia melayani 20.000 penduduk, artinya rasio dokter per penduduk adalah 1:20.000. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas lagi, kita sudah menyiapkan nih contoh dari tabel definisi operasional. Di sini ada judul penelitian yaitu gambaran karakteristik dan tingkat pengetahuan pasien rawat jalan tentang hak akses dokumen rekam medis di rumah sakit X. Di sini ada variabel penelitian, kemudian ada definisi operasional, skala ukurnya, cara ukurnya, dan juga hasil ukurnya yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah, mungkin yang pertama di sini ada variabel pendidikan. Nah, definisi operasionalnya adalah pendidikan adalah jenjang yang ditempuh responden sampai dengan mendapatkan ijazah. Nah, skala ukur yang digunakan di sini menggunakan ordinal, skala ordinal. Kemudian cara ukurnya membagikan kuesioner untuk diisi langsung oleh responden. Untuk hasil ukurnya di sini ada SD, SMP, SMA, dan juga PT. Seperti itu ya teman-teman. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menambah wawasan kita semua ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!